Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi mengenai Orde Lama pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Firman Fauzi selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia dan juga teman-teman sekalian yang telah menyaksikan kami untuk presentasi pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Shindia Maya Putri dan teman-teman saya Afzalul Rohima, Vinky Evita Maharani, Agus Alfianto, dan juga Muhammad Ilham. Saya Shindia Maya Putri akan menjelaskan awal Orde Lama. Awal mula Orde Lama itu ketika munculnya dekret presiden pada tahun 1959. Nah, dekret ini berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Yang pertama, isi dari dekret tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Yang kedua, kebijakan ekonomi Orde Lama yang pertama itu banyak dipengaruhi oleh ideologi kenasionalisme ekonomi dan juga sosialisme. Yang kedua, salah satu kebijakan ekonomi utama pada masa Orde Lama itu konsep ekonomi terpimpin di mana pemerintah memiliki peran sentral dalam mengendalikan sektor-sektor kunci ekonomi seperti perbankan, pertambangan, dan juga perdagangan luar negeri. Selanjutnya, pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap beberapa perusahaan asing, khususnya dalam sektor perkebunan dan pertambangan, dengan tujuan untuk meningkatkan kontrol pemerintah terhadap sumber daya alam dan menciptakan keadilan sosial. Dan yang terakhir itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri. Selanjutnya itu ada perkembangan ekonomi pada masa Orde Lama dari tahun 1951 sampai 1966. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama itu sangat buruk karena disebabkan oleh inflasi. Nah, inflasi yang sangat tinggi itu dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang investasi asing, jadi memperburuk perekonomian. Dan di tahun 1965 Indonesia itu mendirikan Bank Berjuang yang berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Selanjutnya itu ada penurunan angkatan kerja atau pengangguran sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta, yang terdiri di sektor pertanian itu ada 72%, sektor jasa 9,5%, perdagangan dan keuangan 6,7%, industri 5,7%, dan pada tahun 1953 di Jakarta itu pekerja menerima upah hanya 5-6 rupiah per hari. Dan di anggaran pemerintah pada tahun 1955 sampai 1965 itu mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan sehingga negara melakukan pinjaman luar negeri. Nah, perkembangan ekonomi selama periode Orde Lama itu terjadi beberapa perkembangan ekonomi yang signifikan, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan juga irigasi. Yang kedua, perekonomian Indonesia itu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat pada awalnya, terutama pada era pemerintahan Soekarno. Namun, perubahan ekonomi tersebut tidak selalu merata di seluruh wilayah Indonesia dan tidak selalu berdampak positif bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga itu salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia pada masa itu ketika terjadi ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat antara kelompok yang kaya dan miskin. Yang terakhir, masalah inflasi juga menjadi perhatian serius, terutama pada periode Orde Lama. Jadi terjadi krisis ekonomi pada tahun 1960-an yang akhirnya menyebabkan pergantian rezim politik dari Orde Lama ke Orde Baru pada tahun 1966. Saya Agus Alfianto, saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi Orde Lama. Sistem ekonomi Orde Lama di Indonesia berbasis pada kapitalisme dengan fokus pada pengembangan industri kecil untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri. Namun, kebijakan ekonomi ini tidak berjalan efektif karena pengeluaran besar-besaran digunakan untuk biaya konfrontasi Irian Barat, impor beras, proyek mercusuar, dan dana revolusi, serta kebijakan yang lebih menguntungkan bisnis orang Cina di Indonesia. Lalu ada sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin yang diterapkan pada masa Orde Lama di Indonesia
yang berlangsung dari 1945 hingga 1965 berfokus pada peran dominan pemerintah dalam mengendalikan sektor-sektor kunci ekonomi. Sistem ini didasarkan pada berbagai prinsip dan kebijakan ekonomi yang menekankan aktivitas peran pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi. Posisi pemerintah dalam perekonomian. Pada masa Orde Lama, pemerintah Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam sektor ekonomi. Mereka memiliki pengaruh besar melalui kepemilikan perusahaan, BUMN, dan perusahaan milik keluarga presiden serta elit politik. Hal ini menyebabkan sektor swasta tumbuh lambat dan cenderung bergantung pada kebijakan pemerintah. Pemerintah Orde Lama juga mengadopsi kebijakan ekonomi yang berorientasi pada industrialisasi yang didukung oleh pembangunan infrastruktur. Pengaruh politik terhadap perekonomian. Sistem ekonomi Orde Lama di Indonesia sangat menekankan usaha penyatuan bangsa atau nation building. Tanpa banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, kebijaksanaan Orde Lama anti asing dan tidak memprioritaskan pengembangan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan Indonesia mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lambat dan bergantung pada kebijakan pemerintah. Saya Afzalur Rahimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi di masa Orde Lama, yaitu ada pertanian dan industri. Pada masa Orde Lama, kebijakan ekonomi Indonesia berfokus pada perkembangan industri dan pertanian. Pemerintah Orde Lama menerapkan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan industri dan pertanian, seperti pembangunan infrastruktur dan perbaikan ekonomi yang ada di Indonesia. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan produksi padi dan pengembangan sektor-sektor yang ada di pertanian, serta meningkatkan kemampuan industri nasional. Selanjutnya itu ada investasi asing dan nasionalisasi. Kebijakan ekonomi Orde Lama mengenai investasi asing dan nasionalisasi di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1960-an memiliki orientasi yang sangat nasionalistik. Pemerintah Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno berupaya untuk menguasai dan mengendalikan sektor-sektor strategis seperti pertambangan minyak dan gas bumi, industri dan perkebunan. Mereka juga melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, seperti perusahaan Belanda dan Inggris, sebagai bagian dari kebijakan konfrontasi Malaysia dan untuk meningkatkan ketergantungan pada sumber daya domestik. Selanjutnya di sini itu ada pembangunan infrastruktur. Kebijakan ekonomi Orde Lama mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia pada awal 1950-an dan 1960-an memiliki fokus pada pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur pada masa Orde Lama berhasil membangun fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan industri dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Namun, pembangunan infrastruktur pada masa Orde Lama juga memiliki dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan kemungkinan eksploitasi terhadap masyarakat. Selanjutnya di sini tuh ada dampak ekonomi pada masa Orde Lama, yaitu ada pertumbuhan ekonomi. Pada masa Orde Lama, Indonesia mengalami keadaan ekonomi yang sangat buruk disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali, dan pengangguran yang meningkat. Inflasi ini dikarenakan beredarnya mata uang
dan meningkatkan harga barang, pengangguran juga meningkat dengan angka anggaran sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta dalam sektor pertanian, sektor jasa, perdagangan, dan keuangan, serta industri. Pertumbuhan ekonomi terhambat. Pemerintah Orde Lama juga mengalami defisit anggaran sebesar 137% dari pendapatan yang memaksa negara melakukan pinjaman luar negeri. Saya, Vinky Evi Tambarani, akan menjelaskan mengenai dampak ekonomi Orde Lama. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dalam Orde Lama di Indonesia mengalami ketimpangan yang sangat signifikan, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi dan keuangan yang buruk. Tingkat inflasi yang tinggi bersama dengan kondisi ekonomi yang sulit membuat mayoritas penduduk mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan dan tempat tinggal. Meskipun sektor pertanian menjadi penyumbang utama lapangan kerja, upah pekerja tetap rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di antara pekerja. Defisit anggaran pemerintah yang mencapai 137% dari pendapatan pada tahun 1955 sampai 1965 juga memperburuk distribusi pendapatan karena memaksa negara untuk melakukan pinjaman luar negeri dalam mendanai kegiatan pemerintahannya. Lalu, ketimpangan regional. Pada masa Orde Lama, ketimpangan regional di Indonesia mencapai tingkat intensitas yang tinggi. Kondisi ekonomi yang masih terbatas dan bergantung pada sektor pertanian menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata di berbagai wilayah. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan antar wilayah, di mana beberapa wilayah menjadi lebih maju sementara yang lain terbelakang. Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, distribusi pendapatan yang tidak merata, keterbatasan akses ke sumber daya, ketergantungan pada sektor pertanian, dan keterbatasan pengembangan industri. Saya Muhammad Ilham akan membacakan slide selanjutnya, yaitu kekurangan Orde Lama. Yang pertama, keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 7 Agustus 1964. Yang kedua, terbengkalainya perekonomian Indonesia yang ditandai oleh tingginya tingkat inflasi mencapai hingga 650%. Dan yang terakhir, situasi politik dalam negeri yang tidak stabil karena lebih fokus pada urusan politik luar negeri, mengakibatkan ketidakpastian di dalam negeri. Slide selanjutnya yaitu ada akhir Orde Lama. Yang pertama, masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, memunculkan 3 tuntutan rakyat atau tritura. Yang kedua, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Super Semar 11 Maret 1966. Soeharto resmi menjadi presiden, diangkat oleh MPRS pada tanggal 27 Maret 1967. Slide selanjutnya yaitu ada pembelajaran untuk masa depan. Pembelajaran untuk masa depan dalam perekonomian Orde Lama mencakup pengakuan terhadap kelemahan model ekonomi yang ada. Ini mencakup upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu melalui diversifikasi ekonomi, mengurangi kesenjangan regional, dan menerapkan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan manfaat ekonomi yang merata. Selain itu, pembelajaran ini menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan global, teknologi, dan tren ekonomi baru untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan dan daya saing. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.